kita akan mereaksi dan menanggapi pernyataan salah satu apologet non-muslim. Kita simak videonya bersama-sama, setelah itu kemudian kita akan berikan reaksi dan tanggapan. Dari mana jalan ceritanya? Ada statement Maha Suci Allah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi Masjidil Aqsa bangunnya ratusan tahun setelah Muhammad meninggal. Puluhan tahun setelah Muhammad meninggal. Nih, dari mana jalan ceritanya? Makanya saya bertanya, jangan-jangan tuh ayat terbitnya di zaman Umar bin Khattab. Karena nggak mungkin, nggak, masjidnya belum ada di zaman Muhammad. Kok bisa-bisa dia ngomong begitu? Gitu loh. Kemungkinan besar ayat itu muncul di zaman Umar bin Khattab setelah Muhammad meninggal. Nah, pertama, sebagai jawaban, sebagai respon kita terhadap apa yang disampaikan oleh apologet non-muslim tadi, yang mengatakan bahwa dari mana ceritanya Nabi bisa datang ke Masjid Aqsa sementara Masjid Aqsanya belum ada ketika itu dibangun 100 tahun setelah Nabi. Iya betul, Masjid Aqsa dalam bentuk masjid, bangunan ya utuh seperti kita sampaikan saat ini, dibangun pada masa Bani Umayyah, kurang lebih benar 70-100 tahun setelah Nabi wafat. Itu benar. Tetapi apakah itu masjid itu yang dimaksud oleh Al-Quran yang menyebutkan Masjid Al-Aqsa? Ternyata tidak. Nah, untuk mengetahui makna sejatinya dari kalimat Masjidil Aqsa, termasuk juga kalimat Masjidil Haram, surah Al-Isra 1 itu nanti kita akan kaji pertama-tama dari segi linguistik atau bahasa. Yang dipersoalkan oleh para apologet non-muslim itu adalah penggunaan frasa atau kalimat Masjidil Haram di surah Al-Isra 1 itu. Tuduhannya adalah ayat ini pasti salah atau pasti diedit, ditambahkan kemudian pada masa sekitar 70 atau 100 tahun setelah Nabi wafat, yaitu pada masa salah satu khalifah Bani Umayyah yang membangun Masjid Al-Aqsa sebagaimana yang kita saksikan saat ini. Apakah benar demikian atau saja tidak? Ya, baik dari segi linguistik, kata masjid dalam surah Al-Isra ayat 1 itu, baik untuk Masjidil Haram maupun Masjidil Aqsa, itu secara tata bahasa, dalam skema linguistik atau bahasa Arab, itu masuk dalam skema atau wazan atau timbangan isim makan, yaitu ta yang menunjukkan nama lokasi dari suatu perbuatan. Kalau kata masjid dengan dikasrah jimnya, itu kan akar katanya sajada, dengan ditambahkan mim di awalnya, kemudian jimnya menjadi masjidun. Nah, itu adalah skema atau timbangan atau bentuk namanya isim makan, nama untuk satu lokasi dari perbuatan. Perbuatannya apa? Sajadah, bersujud. Berarti karena masjidun itu atau masjid itu merupakan skema nama tempat, isim makan, nama yang menunjukkan tempat atau kata benda yang menunjukkan tempat, maka berarti masjidun itu adalah lokasi atau tempat untuk bersujud. Jadi pengertian pertama masjid itu adalah tempat bersujud, bukan bangunan. Bukan bangunan. Sebelum ada bangunan-bangunan masjid yang megah dengan berbagai ukuran, dengan berbagai ornamen, itu sudah ada kata masjid dalam pengertian tempat bersujud. Terlepas apakah ada bangunan atau tidak, dia adalah tempat bersujud. Jadi dari segi makna bahasa kata masjid sebagai kata benda untuk lokasi atau tempat bersujud, maka makna awalnya adalah sekedar tempat bersujud. Apapun tempat bersujud di masa sebelum ada bangunan masjid disebut masjid. Ketika disebut Ka'bah belum ada Masjidil Haram, aktivitas bersujud sudah ada nih. Aktivitas ibadah di sekeliling Ka'bah yang menjadikan Ka'bah sebagai epicentrum atau arah kiblat, itu sudah ada aktivitas bersujud. Tapi bangunan masjid belum ada. Nah, tempat bersujud di seputaran Ka'bah itu disebut masjid. Entah ada bangunan atau tidak, itu adalah masjid. Orang-orang tua kita dulu biasanya mereka pergi mandi ke sungai, misalnya sore atau siang hari mandi, itu sekalian mereka akan di tepi sungai itu, di tepi tempat mereka mandi atau kali kecil, mereka akan membuat satu bentuk, mungkin batu, ya, dikelilingi batu berkeliling persegi panjang atau persegi 4 begitu, atau mungkin daun-daunan, daun-daun niur yang kering. Untuk apa? Untuk sholat. Nah, tempat mereka sholat itu, entah dia dalam bentuk daun atau dalam bentuk
batu yang ini untuk menunjukkan batas, itu adalah masjid dalam pengertian linguistiknya, bukan dalam pengertian masjid yang kita kenal sekarang bangunan megah. Jadi hal pertama berkaitan dengan Masjidil Aqsa itu adalah kita harus melihat dari sudut pandang linguistik seperti ini, bahwa yang dimaksud dengan Masjidil Aqsa maupun Masjidil Haram dalam surah Al-Isra 1 itu adalah bukan bentuk bangunan masjid, tapi masjid sebagai tempat sujud, entah ada bangunan atau tidak. Artinya apa? Ketika Nabi Isra itu pasti nggak ada bangunan di sana. Di sana ada tempat suci, ada tempat ibadah. Tapi tempat ibadah itu sudah hancur. Tempat ibadah namanya Kuil Sulaiman atau Bait Suci di Yerusalem. Tapi bangunan itu, Kuil Sulaiman itu sudah diruntuhkan, sudah hancur. Jadi pasti di sana memang tidak ada bangunan. Tidak ada bangunan tempat ibadah. Tapi bukan berarti tempat ibadah tidak ada. Bangunan boleh tidak ada, tapi ada tempat untuk beribadah. Yaitu tempat sujud tadi yang disebut dengan tempat bersujud. Apalagi faktanya orang-orang Yahudi juga dalam aktivitas ritual ibadahnya juga ada unsur sujudnya. Jadi kata masjid makna awalnya adalah tempat bersujud tanpa memandang agama. Agama apapun, kalau aktivitas ritual ibadahnya bersujud, maka tempat dia bersujud itu disebut masjid. Ada bangunan atau tidak, itu adalah masjid. Islam atau tidak, kalau dia dalam aktivitas ritual ibadahnya dia bersujud, maka tempat sujud itu disebut masjid. Jadi makna asal dari kata sajadah, kata sujud ini, yang kemudian tempatnya disebut dalam skema isim makan, ya isim itu kata benda, makan itu artinya tempat, berarti kata benda yang menunjukkan satu lokasi dari aktivitas atau perbuatan. Aktivitasnya apa? Sujud, bersujud. Nama tempatnya apa? Masjid. Skemanya seperti itu. Terlepas tempat bersujud itu terlepas dari agama. Kalau agama itu misalnya Yahudi ada unsur sujudnya, itu tempat mereka bersujud disebut dengan, dalam bahasa Arab disebut dengan masjid. Itu yang pertama ya. Jadi jelas sekali dari secara linguistik yang dimaksud dengan masjid di sini bukan Masjidil Aqsa yang saat ini ada dalam bentuk bangunan. Memang ketika itu belum ada Masjidil Aqsa, tapi satu tempat bersujud yang ada di Yerusalem ketika itu pada saat Isra Mi'raj. Jadi jelas ya, Pak ahli bahasa Arab. Jadi kita kalau bicara bahasa Arab tentu kita harus merujuk kepada Pak ahli. Nggak bisa kita ngarang-ngarang. Apa yang saya sampaikan ini merujuk kepada pendapat para ahli tata bahasa Arab. Yang sudah dikatakan tadi bahwa para ahli tata bahasa Arab mengklasifikasikan kata masjid itu dalam formula atau menyebutnya sebagai isim makan. Masuk dalam kategori isim makan, yaitu nama atau kata benda untuk satu lokasi. Satu lokasi untuk satu aktivitas tertentu. Karena aktivitasnya atau kata kerjanya adalah bersujud, sajadah bersujud. Maka nama tempat lokasinya dalam skema ini disebut dengan masjid. Apapun tempatnya, apakah dia dalam bentuk bangunan yang megah, yang kokoh seperti kita saksikan sekarang, atau hanya sekedar tanda saja, tanda atau batas-batas tertentu. Misalnya bisa dibatasi dengan batu, bisa dibatasi dengan dedaunan, itu adalah masjid. Jadi masjid kata dasarnya, arti dasarnya adalah tempat untuk bersujud. Terlepas dari agamanya apa. Karena selain Islam ada juga agama yang ritual ibadahnya bersujud atau serupa dengan bersujud. Seperti orang-orang Yahudi. Jadi masjid tempat ibadah. Karena tempat ibadah itu adalah tempat di mana orang-orang beriman bersujud kepada Tuhan. Jadi masjid pada awalnya merupakan istilah umum untuk menyebut tempat ibadah apapun tanpa membedakan agama. Jadi pengertian awal masjid itu sifatnya umum, tempat ibadah yang bersifat umum tanpa dibatasi dengan agama. Agama apapun, kalau bagian dari ritual ibadahnya ada unsur sujudnya, maka tempat dia bersujud itu disebut dengan masjid. Jadi ketika Nabi Isra Mi'raj itu memang tidak ada bangunan Masjidil Aqsa seperti yang kita saksikan saat ini, tapi ada tempat-tempat sujud di situ. Ketika itu di masa Nabi tak ada seorang pun orang Islam di Yerusalem. Di sana orang-orang Yahudi. Tapi ingat, orang Yahudi walaupun bukan Islam, mereka ada melaksanakan hukum Musa. Dalam ritual ibadahnya ada unsur sujudnya. Nah, tempat sujud mereka pun dalam pengertian linguistik kebahasaan bahasa Arab khususnya itu disebut dengan masjid. Dan ada ayat Al-Quran nanti kita akan tunjukkan menyebutkan kata masjid berkaitan dengan tempat ibadah di Yerusalem, yaitu Bait Suci. Disebut masjid. Tapi itu bukan tempat ibadah umat Islam. Jadi ada ayat Al-Quran menyebutkan menggunakan kata masjid, dan itu menunjukkan bukan tempat ibadah orang Islam. Bila kemudian kata masjid ini dalam perkembangan berikutnya, perkembangan selanjutnya setelah
Islam pada satu masa semakin menguasai dunia, ya, kemudian masjid mendapatkan pemaknaan khusus untuk tempat ibadah umat Islam, ya itu adalah perkembangan kemudian. Tapi pada masa Nabi, kata masjid itu sifatnya masih umum. Di masa lalu kan banyak hal yang sifatnya umum, kemudian perkembangan berikutnya, perkembangan sejarah, perkembangan peradaban, kemudian mendapatkan pemaknaan bab yang sifatnya khusus. Kemudian lengkapnya kan itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Artinya kalau kita maknai, terjemahkan kalimat Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa ini tentu saja sebenarnya, karena pada saat itu belum ada bangunan masjid di seputar Ka'bah. Tempat sujud ya tentu bertebaran di mana-mana, karena aktivitas sujud ya bisa jadi sudah dilaksanakan di Ka'bah ketika itu, sholat dan sebagainya. Gitu. Sholat sebelum Isra kan ada sholat 2 rakaat, sholat malam. Tapi seputaran Ka'bah itu sudah disebut sebagai Masjidil Haram. Ya, sebagai tempat ibadah yang suci. Masjidil Haram itu makna tempat sujud atau tempat ibadah yang suci. Bukan bangunan masjidnya, kami memang belum ada bangunan masjidnya ketika itu. Dari Masjidil Haram, tempat ibadah atau tempat sujud yang suci, ke tempat ibadah terjauh, Masjidil Aqsa. Masjidil Haram tentu saja tidak ada kontroversi, tidak ada bantahan, pasti bisa dipastikan itu terletak di Makkah atau di Ka'bah, seputaran Ka'bah. Atau bisa jadi kalimat Masjidil Haram itu yang dimaksudkan adalah Ka'bah dan sekitarnya, tempat dilaksanakan di situ, kita bersujud dilaksanakan di situ. Kemudian bagaimana yang kedua dengan kalimat Masjidil Aqsa? Kata kuncinya di situ, kalimat sesudah itu Masjidil Aqsa alladzi barakna haula. Kalimat alladzi barakna haula yang kami berkati sekelilingnya, ini kata kunci untuk menunjukkan bahwa lokasi yang dimaksud dengan Masjidil Aqsa itu berlokasi di tanah suci juga. Nah, tanah suci yang dikenal dalam khazanah sejarah Islam itu ada 2, yaitu Makkah, jadi di situ ada Masjidil Haram atau tempat ibadah yang suci, dan juga Yerusalem. Yerusalem atau Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis yang dikenal menjadi kiblat sholat pertamanya umat Islam, lalu setelah kemudian dirubah menjadi ke Ka'bah. Jadi tempat masjid terjauh itu oleh para ahli, bukannya ahli muslim, dari non muslim pun mengakui ini. Itu pasti bila melihat dari kalimat alladzi barakna haula, pasti mengindikasikan atau merujuk kepada satu suci atau lokasi tempat beribadah yang disucikan. Nah, di sejarah Islam, dalam khazanah Islam ada 2 tempat yang disucikan, yaitu Masjidil Haram dan di Mekah, dan Masjidil Aqsa atau dulu disebut dengan Bait Suci. Hal ini diakui oleh salah seorang ahli Islamolog, Neil Robinson, apa yang dia katakan terkait dengan kalimat dalam Masjidil Aqsa alladzi barakna haula, bahwa dalam tradisi Islam identifikasi Masjidil Aqsa itu dengan Bukit Bait Suci di Yerusalem. Itu sangat masuk akal. Kenapa? Karena mengingat fakta bahwa tempat ibadah masjid yang kehancurannya disebutkan dalam surah Al-Isra juga ayat 7 ternyata. Ya. Jadi satu ayat dalam Al-Isra. Kalau Al-Isra ayat 1 kan bicara tentang Isra Mi'raj. Nah, ayat selanjutnya surah Al-Isra ayat 7 itu berbicara tentang sebuah tempat ibadah dengan menyebutkan kata masjid. Sebuah tempat ibadah yang dihancurkan atau yang hancur. Dan tempat ibadah itu oleh Al-Quran disebut dengan masjid. Dan itu menurut Neil Robinson merujuk, kata masjid dalam surah Al-Isra ayat 7 itu merujuk kepada Bait Suci di Yerusalem, yang dulunya merupakan tempat ibadah umat Yahudi. Disebut masjid oleh Al-Quran, padahal itu tempat ibadahnya orang Yahudi. Karena dalam aktivitas spiritual ibadah orang Yahudi itu ada unsur sujudnya. Jadi jelas ya bahwa kata masjid secara linguistik bermakna sebagai tempat sujud tanpa membedakan agama. Jadi itu makna asal dari kata masjid yang terdapat dalam surah Al-Isra, baik Masjidil Haram maupun Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram Nabi berangkat, Masjidil Aqsa dia menuju pada perjalanan malamnya dalam peristiwa Isra Mi'raj. Jadi kata masjid di sini bukan dimaksudkan menunjuk kepada masjid bentuk bangunan yang saat ini ada, yang dibangun pada masa salah satu khalifah Bani Umayyah, itu tidak. Karena pada saat itu belum ada bangunan itu. Tapi merujuk kepada tempat sujud. Malah lebih spesifik lagi, bahwa masjid di sini adalah tempat sujud tanpa membedakan agama. Dan itu ada contohnya dalam Al-Quran, ada buktinya dalam Al-Quran. Contoh sangat baik kata masjid yang bermakna tempat sujud atau tempat ibadah tanpa membedakan agama itu adalah dalam Al-Quran sendiri. Yaitu Al-Quran surah Al-Isra ayat 7.
Kalau ayat pertamanya kan bicara tentang Isra Mi'raj. Ayat 7-nya ternyata bicara tentang masjid, tempat sujud, tempat beribadah tanpa membedakan agama. Bahwa kata masjid dalam surah Al-Isra ayat 7 itu tidak menunjuk pada masjid tempat ibadahnya umat Islam, tapi justru menunjuk kepada tempat ibadah umat lain, yaitu umat Yahudi. Ya, itu contoh sangat baik dalam Al-Quran. Penggunaan kata masjid yang merujuk pada tempat suci non-Islam, ayat ini, surah Al-Isra ayat 7 ini, secara singkat menggambarkan penghancuran masjid di Yerusalem atau dikenal dengan Bait Suci oleh musuh-musuh Bani Israel. Dikatakan dalam ayat itu bahwa penghancuran Bait Suci di Yerusalem itu adalah hukuman yang ditimpakan kepada Bani Israel karena kezaliman dan kesombongan mereka. Jadi karena dalam sejarah 550 tahun sebelum peristiwa Isra Mi'raj terjadi, Bait Suci itu dihancurkan. Nah, itu disebutkan oleh Al-Quran. Kemudian setelah di masa kekuasaan Islam, Bait Suci itu kemudian dibangun yang kita kenal sekarang dengan Masjidil Aqsa.